Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita lanjutkan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka dengan lagu puji syukur 436. Mari kita berdiri. Kiranya langit terbelah, ya Juru Selamat datanglah. Bukalah surga segera, buanglah palang pintunya. Oh, turun seperti embun, siramilah dalam bumimu, curahkanlah anugerah, Raja yang adil datanglah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat malam. Pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember, Gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Santo Ambrosius adalah seorang uskup di Milan, Italia, yang berperan cukup besar dalam kehidupan menggereja. Sebagai uskup, ia juga sebagai bapa rohani, pembimbing rohani yang ulung, dan baginya pembaptisan tidaklah atau bukanlah suatu yang formalitas, tetapi pembaptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus akan memperolehkan rahmat pengampunan dosa bagi setiap orang yang menerimanya. Pada kesempatan ini kita juga persembahkan segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas berkat-berkat-Nya yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Dan juga kita memohon semoga tuntunan serta berkat-Nya tetap menyertai kita, mendampingi kita dalam kehidupan selanjutnya, khususnya dalam usaha-usaha tobat kita. Dan kita juga berdoa untuk rahmat keselamatan bagi saudara-saudara kita yang telah dipanggil menghadap Tuhan, entah karena sakit, entah karena kecelakaan. Dan secara khusus, meskipun kita tidak tahu siapa namanya, kita intensikan dalam doa dalam misa Ekaristi Kudus kita ini bagi saudara kita yang mengalami kecelakaan maut kemarin. Semoga Allah memberikan tempat yang layak dalam kerajaan-Nya. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, sungguh diberikan keteguhan iman, kekuatan menghadapi peristiwa ini yang bagi mereka pastilah bukan hal yang mudah untuk dapat diterima, tetapi semoga Tuhan memberikan peneguhan bagi mereka. Dan siapapun yang tersangkut atau terlibat dalam kecelakaan ini juga semoga diberikan kekuatan, ketenangan batin, dan dapat menjalani kehidupan dalam segala pengharapan akan kasih dan berkat Tuhan. Karena itu, agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, pembela umat beriman, Engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup, pengajar iman, dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya di dalam gereja-Mu pemimpin-pemimpin yang kuat dan bijaksana,
Dan tuntun kami bersama segenap umat-Mu, khususnya dalam masa persiapan menyambut kedatangan putra-Mu ini, sungguh dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dapat dengan layak pantas menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kami. Kami juga berdoa untuk keselamatan hamba-Mu, saudara kami, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, secara khusus bagi orang yang kami intensikan untuk keselamatannya yang mengalami kecelakaan maut kemarin. Biarlah tangan kasih-Mu menghantarnya ke hadirat-Mu, menempatkannya dalam kerajaan untuk dapat menikmati kemuliaan-Mu, dan bagi keluarganya kiranya Engkau juga tetap dengan bijaksana mendampingi mereka, meneguhkan mereka, sehingga mereka sungguh dapat dengan tabah hati menghadapi peristiwa duka yang sungguh mendalam ini. Dan siapa saja yang terkait di dalamnya, kiranya Engkau juga memberikan peneguhan iman, mendampingi mereka, agar mereka tidak juga dibebani dengan rasa bersalah yang berlebihan, tetapi sungguh menyerahkan semuanya itu ke dalam kebijakan kasih-Mu, agar semuanya memperoleh berkat dan rahmat-Mu. Semua ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita.
Refrain, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Refrain, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Lihat Raja kita, Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu situasi yang sulit dalam kehidupan kita sering sekali membuat kita merasa tidak akan dapat keluar
dari situasi seperti itu. Dua kutipan sabda Allah yang kita dengarkan dari kitab Nabi Yesaya dan juga dari Injil Lukas memberikan peneguhan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada yang mampu membendung setiap umat manusia yang sungguh mau datang kepada Tuhan, kepada Allah, atau tidak ada yang dapat membendung berkat penyelamatan Allah bagi setiap umat yang sungguh mau menyongsong atau memperoleh keselamatan itu. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, di sana mengisahkan tentang penyelamatan umat manusia oleh Tuhan. Orang-orang dibebaskan Tuhan dan masuk ke Sion dengan segala sorak-sorai. Dan dengan demikian seluruh keadaan berubah menjadi baru oleh kemuliaan Tuhan yang mereka alami. Dan dikatakan semarak Allah akan diberikan kepada mereka. Bangsa Israel mengalami berbagai macam penindasan, penghukuman, termasuk karena kesalahan dan dosa yang sungguh jauh dari Allah, tetapi kemudian karena tobat dan kerinduan mereka untuk berjumpa dan mengalami kemuliaan Allah, dikatakan semuanya itu akan berubah. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana peristiwa seorang lumpuh yang didukung dibantu oleh beberapa orang untuk memperoleh kesembuhan. Dasarnya adalah iman. Tetapi kadang-kadang juga kita membutuhkan di dalam perjuangan hidup iman kita bantuan pertolongan orang lain. Kadang-kadang kita membutuhkan bahwa orang mesti membantu kita sehingga kita dapat sungguh lepas dari keterbelengguan kita karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita membutuhkan tuntunan, mungkin juga doa dari orang-orang di sekitar kita. Dan dengan demikian, kalau kita memperoleh rahmat dan penebusan Tuhan, tentu yang mesti kita lakukan adalah dengan segala sorak-sorai dan memuji serta memuliakan Allah. Itulah yang dilakukan oleh seorang yang lumpuh, yang dibantu dengan teman-temannya karena imannya memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Dan dengan demikian, ia boleh memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Masa Advent adalah masa di mana juga kita sungguh mempersiapkan diri. Kita mau keluar dari segala keterbelengguan diri kita karena salah dan dosa, kelemahan-kelemahan kita. Kita membutuhkan pertolongan, entah pertolongan sesama kita ataupun pertolongan Allah sendiri, agar kita sungguh layak dan pantas menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita. Mari kita persembahkan segala harapan dan doa-doa kita dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 439. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergulung
Engkau Tuhan Allah semesta alam sabda kemenangan penerima roti yang kami siapkan bersama manusia yang baik kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Menjadi kurban yang kudus, di kayu salib kau tebus segala dosa dan celah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam sabda kemenangan penerima anggur yang kami siapkan inilah selari pohon anggur nada rusa manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Agung, Roh Kudus menerangi Santo Ambrosius untuk memperjuangkan kemuliaan nama-Mu. Semoga kami pun disinari cahaya iman dalam perayaan suci ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusakkan oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila Ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu, sekalian ciptaan berbakti kepadamu. Semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji Engkau bersama himpunan para kudus. Kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat dan melambungkan pujian bagi kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam korban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Mari kita siapkan doa Advent pada lembaran kita masing-masing. Marilah berdoa. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap,
Utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat